Huh? Uh. Uh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel D Joko. Saya Joko Santoso, Jenglong Joyo Mojosongo Surakarta. Sebelumnya minta maaf, saya udah 1 bulanan bulan puasa, lanjut lebaran, udah buat channel karena situasi. Dan untuk saudara-saudara saya, adik-adik saya, apalagi anak-anak saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan saudara untuk channel di Joko. Nah, kali ini saya akan buat cara menghidupkan wayang dan awal mulanya. Untuk dalang-dalang pemula itu kalau belajar mendalang harus diperhatikan dengan cermat. Jangan terburu-buru pengen main wayang yang gimana gitu loh. Jadi kalau saran saya untuk adik-adik, apalagi yang dari awal, itu harus diperhatikan lebih dulu. Soalnya gerak-gerak wayang kecil-kecil itu bisa menghidupkan, nambah hidupnya wayang. Sebelumnya kamu mainkan wayang harus teliti dan cermat. Contohnya wayang itu gapitannya udah enak atau belum ya, gapitannya. Terus ukuran tuding depan dan tuding kiri itu harus disesuaikan. Misalkan tuding depan paling enggak ini ke namanya ke wayang ini batuk ya, paling panjang ya sampai gurdon, sampai jamang ini ya. Tuh. Terus yang belakang, panjangnya belakang tuding itu paling enggak selisihnya 2-3 cm. Selisihnya paling enggak 2 atau 3 cm. Terus pegangannya kalau wayang kanan itu, kalau saya enaknya di depan semua. Ini harus digenggam, jangan sampai kelihatan. Ini pegang wayang ya. Ini di luar gapit, ini digenggam, dan ini ditotokkan di jari ini. Tidak kelihatan ya, di jari ini, jarinya, jari yang cendek manis. Terus jempolnya untuk pegang ini, terus penudingnya untuk pegang tuding belakang. Nah, tuding depan tinggal diletakkan ini aja, diletakkan mungkin kalau tidak kelihatan, diletakkan di sini. Cara mainnya kalau posisi itu agak ke bawah, ini cukup diculkan aja, dilepas. Maka dilepas saja. Kalau agak doyok ke bawah. Ya, ini mainnya.
Kalau agak ke atas seperti ini sama. Ini ditekankan di clear untuk kekuatan ini yang main ini. Dan itu kalau wayang pegangan kanan, wayang kanan. Kalau wayang kiri pegangannya hampir sama. Ini di sini, diletakkan di sini. Terus tuding depan di dalamnya. Yang main tuding depan ini untuk megang ini, yang main ini jentik manis, ya, dengan ini, dengan tengah dikempit kalau kelihatan ya, dikempit, dimainkan nih, yang main ini wayang pegangan wayang kiri. Kuasanya wayang itu bergeraknya kalau depan hanya gini, ya, kuasanya nih, dan sebaliknya. Yang wayang belakang, tangan belakang hanya segini, sama persis. Cuma ini di dalam, ini di luar. Kalau wayang kiri juga sama, kuasanya wayang seperti ini. Hanya ini gerakannya jadi terbatas gerakannya. Lah, napasnya wayang itu di jempol, ditekan di clear, ini jempolnya ditekan. Napasnya sama dengan napas si dalang, ambekannya napasnya dalang ini, seperti itu. Napas itu yang sama, yang kiri juga segitu, ini juga gitu. Jadi ini ditekan jempolnya untuk menekan wayang gapit, kelihatan hidup napasnya wayang. Jangan diginikan, nanti gerak sama clearnya. Kalau ini cukup jadi clearnya tidak goyang, tapi wayangnya yang hidup, ditekan pakai jempol. Nah, tuh. Terus kalau ini pegangan wayang, untuk wayang mungkin ada wayang yang lain. Terus kalau kuda pegangannya seperti nyengkang, yang tiga untuk pegang gapit, ya, jempol sama penuding ini megang nyengkang. Kalau mau nyelentik ini ditekan yang belakang kalau mau nyelentik yang belakang. Kalau neker ya jempolnya yang main, jempolnya yang digerakkan, jempolnya. Kalau nyelentik ya penudingnya tuh. Terus itu cara megang kuda. Terus kalau mau kapalan itu seleranya macam-macam. Ada yang begini, terus tuding setiaki ada yang diletakkan di sabuk, ada yang begitu. Modelnya seperti pelurut, ada yang model begini, di pelurut gini ada. Tapi kalau saya enggak, kalau saya ya pegangannya biasa ini seperti ini, ya, seperti ini, dipegang jempol untuk megang gapit kuda. Ini
untuk megang gapit kuda. Nah, terus tekanannya yang digoyangkan itu ini, yang digoyangkan setiaki yang didorong. Gapit setiaki yang didorong, gapit kuda dikendorkan. Tinggal iramanya kalau gerak cepat ya gini. Kalau iramanya cepat ya seperti ini. Ini kalau cepat. Kalau lambat ya biasa ya ini. Manut menurut iramanya yang iringannya gimana. Cepat lambatnya manut iringan. Ini cara pegangnya ya. Kalau mau krido dek tinggal ini penudingnya seperti tadi dek ini dikendorkan aja entah jelang beker bengingeh ini digerakkan. Ini hanya diletakkan saja bagusnya ini hanya diletakkan supaya tidak goyang. Kalau udah gitu kembali semula. Jelang yang penting ini kalau belum bisa ya ini kalau belum bisa kepala kuda itu harus ditekan, goyangnya gini, dekat ini, yang penting ini, jangan terbalik gini, ini terbalik namanya, begini, yang digerakkan itu, tinggal pakai wayang itu. Seperti ini. Udah besar, volumenya udah besar ini. Ini pegangan kapalan. Dan kalau pakai rampok ampia, ini agak tinggi. Soalnya tangan dalang ditutup dengan ampia. Kalau sejajar ini tidak kelihatan, jaraknya tidak kelihatan. Kalau ampianya direndahkan ya nggak enak. Nah, ini lebih baik kudanya yang ditinggikan. Lebih baik kudanya yang ditinggikan, kelihatan gagah. Nah, kelihatan gagah. Mengikuti ini rampokan ampia ini untuk menutup tangan si dalang. Nah, itu gerakan kapalan. Tinggal menyesuaikan sekaran dalam bentuk lancarannya. Sekarannya 1 apa 2 apa itu tinggal menyesuaikan. Terus kalau wayang capeng, cancut istilahnya ya, cancut itu sederhana aja. Yang sederhana, kamu melihat pakaiannya wayang itu apa saja yang dipakai. Berarti kalau wayang tampil sebelumnya kalau mau pendalang untuk adik-adik, apalagi anak-anak saya, itu kamu harus teliti sekali. Jaraknya seberapa, duduknya dalang seberapa, terus antara tutup kotak dan kelir, lampu, itu kamu harus tahu, paling tidak tahu. Ya, posisinya pertama, dalang itu duduknya satu kepalan, satu apa namanya itu,
satu tangan, kepala tangan tuh ini duduknya dalam sekian, terlalu ke belakang ya nggak enak, terlalu ke belakang nggak enak, terlalu ke depan ya nggak enak, harus ini pas dalam duduk ini. Nah, tutup kotak di sini, kotaknya tutup kotak di sini, kotaknya di sini. Kamu harus tahu. Terus keluar, istilahnya wayang keluar, wayang tampil. Kalau di sini wayang entasan atau wayang masuk. Jadi wayang keluar itu kamu harus tahu keluarnya wayang itu, pegangan wayang, si gegeman gegeman dalang ini posisinya hampir sama telinganya si dalang. Istilah Jawa sifat kuping. Di gegamannya kurang lebih kuping saya, telinga saya di sini, gegamannya di sini, ini tampil. Lah masuknya sama, ini center dengan telinga. Dari kiri juga sama. Dari kiri juga sama. Kira-kira kuping saya di sini, telinga saya di sini sama. Sama. Jadi kamu ndak lihat wayangnya kalau posisi kamu duduk itu persis apa yang saya katakan. Saya kira ndak ada wayang, istilahnya kalau ndak dilihat ini bangun, wayang seperti bangun dari tidur. Kalau udah di sini, ini wayang ini masuk ke tanah, ambles. Dan saya kasih tahu ya, ini kelirin itu untuk menghidupkan wayang, bukan untuk lewat wayang. Seolah-olah kalau ini wayangnya mati, kalau sudah keluar di sini, itu dihidupkan, kasih napas. Ngomong, noleh. Ini harus pas antara kaki dan kelemahan. Seumpama agak kubah sedikit enggak apa-apa, tapi lebih baik pas. Kadang-kadang ya agak tinggi, tapi kan ya tidak enak. Kalau udah teorinya, kalau seperti yang saya katakan, dipelajari pasti enggak ada wayang mabur. Plus, ini juga sama. Kalau ketinggian, nah ini dipaskan aja, pelat. Kalem aja, enggak perlu buru-buru. Sama. Kalau berjalan ya dilihat berjalan. Berhenti sebentar, baru lewat, lintas. Misalkan ini untuk budalan ya, budalan ini dilihat pakaiannya, belak, lihat. Ini jangan ngawe, soalnya perjuritnya di belakang sana, bukan di depan. Ini hanya ulap-ulap aja, dah itu baru tancap. Teknis mau menancapkan wayang, kalau wayang mau budalan ini diayunkan ke depan. Nah, baru ini. Kalau tidak diayunkan, kadang-kadang ini nancap. Nah, ini resikonya gini. Tidak mengeluarkan ini lah. Nah, kalau udah wayang terbalik, ini diayunkan ke depan. Nah, kalau udah pas, baru ditancapkan. Istilah cancut atau capeng, jangan terburu-buru. 1, 2, 3, 4, nah baru ini. Teger. Terus komis, dilus. Pelan-pelan. Dar. Ulap-ulap, ngawe. Kalau pakainya pakai keris bisa ini
Tetap keris. Ini tuh pakai keris. Tubinya pas kaki depan. Kaki depannya dipegang dikit. Grek, seperti ditekan. Tek. Ya. Baru ini. Terus mengeluarkan kayon. Mengeluarkan ampyak. Di sini. Ajak. Terus cek. Kadang-kadang itu entah sadar atau enggak, si dalang itu kalau dudukan ganter itu ini loh, dudukan ganter itu ganter ini dudukan banyu itu tes. Terus mau entas-entasan dudukannya ganter berhenti sebentar. Gerakannya ampyak ya biasa saja. Jangan ada yang gini. Terus jadi sampai di sini tuh lari kayak ampyaknya. Tuh. Untuk budalan, pegangan wayang dan pegangan kuda. Adik-adik dan anak-anakku yang belajar dalang dari awal, jadi perlu diperhatikan kecermatannya, jangan terburu-buru ingin tampil bisa, jangan. Belajar dulu. Kalau adik-adik dan anak-anak saya sudah merasa, oh saya berani tampil, saya akan berusaha, lah itu silahkan. Jangan belum apa-apa terus gajone namung wani gitu. Enggak. Saya kira daripada nanti memalukan, lebih baik dipersiapkan lebih dulu. Kalau sudah matang, kira-kira aku sudah siap, kalau belum pentas. Kalau sudah siap maju, saya maju. Saya kira begitu, adik-adik dan anak-anakku, apalagi saudaraku, mohon dukungannya. Semoga wayang kulit tetap jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.